Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Rizkyatnyana dengan NIM 231510026 dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas tentang ancaman privasi dari teknologi pengenalan wajah berbasis AI di ruang publik. Baik, langsung saya akan membahas penjelasannya. Di mana yang pertama itu, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan. Jadi teknologi pengenalan wajah berbasis AI ini kini semakin banyak digunakan di ruang publik atau alasan keamanan. Jadi meski membantu dalam pengawasan, teknologi ini penggunanya tanpa izin dan batasan dapat mengancam privasi masyarakat. Jadi di presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana teknologi ini bekerja, apa resikonya terhadap hak individu, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi privasi eh, publik. Baik, biasanya itu latar belakang dari teknologi ini. Jadi, perkembangan teknologi di era sekarang itu sudah semakin cepat kemajuannya. Jadi, telah membawa kemajuan besar. Jadi, salah satunya dalam bidang pengenalan wajah. Teknologi ini eh, kini digunakan secara luas di ruang publik, seperti jalan raya, contohnya stasiun dan pusat perbelanjaan. Jadi, mungkin di jalan raya itu seperti contohnya eh, kamera pengawas di Samsat itu ya ke saat kita tidak menggunakan helm mungkin ada kamera pengawas dan di pembelanjaan di toko-toko itu mungkin eh, sama juga kamera pengawas dan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi individu secara otomatis. Di satu sisi ini dapat membantu meningkatkan keamanan, namun di sisi lain muncul pertanyaan besar tentang sejauh mana privasi kita lindungi saat berada di ruang publik. Terus selanjutnya, permasalahannya. Jadi permasalahan dalam teknologi, masalah utama dari penggunaan teknologi pengenal wajah ini adalah pengambilan data pribadi tanpa persetujuan hak milik, serta pengawasan massal yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi banyak sistem pengenal wajah diterapkan tanpa transparansi atau kontrol dari publik. Selain itu juga data biometrik wajah sangat sensitif. Jadi jika terjadinya kebocoran atau eh, penyalahgunaan itu konsekuensinya sangat besar dan bisa menyebabkan ya hak asas kita diambil mungkin dan itu eh, menimbulkan data biometrik wajah yang sangat permanen. Jadi data kita tuh bakal disimpan permanen itu oleh eh, pengakses tanpa izin. Selanjutnya dampaknya. Jadi dampak ini tidak hanya sebatas pada pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya rasa aman di ruang publik. Jadi, sebagai contoh itu, warga bisa merasa selalu diawasi, jadi terasa was-was, bahkan tanpa berbuat salah. Dalam kasus tertentu, seperti contohnya di Tiongkok, data ini digunakan untuk memberi skor sosial yang bisa mm, membatasi kebebasan seseorang seperti hak akses ke transportasi, pinjaman, atau pekerjaan. Selanjutnya, adapun upaya penyelesaian masalah dari eh, teknologi tersebut, yang pertama itu kita dapat mengatur penggunaan teknologi penerangan wajah melalui regulasi khusus tentang privasi data. Dan yang kedua, mewajibkan adanya izin eksplisit dari individu sebelum data wajah mereka digunakan. Jadi, tidak semena orang lain itu dapat eh, tanpa izin mengakses hak kita. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi penggunaan sistem pengawasan berbasis AI di ruang publik. Dan yang keempat, mengadopsi prinsip privilege by design dalam pengembangan teknologi AI. Baik, selanjutnya
Mungkin itu saja pembahasan tentang dari saya itu tentang ancaman privasi dan teknologi pengenalan wajah berbasis AI di ruang publik. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.